Ini kabar besar buat seluruh warga Indonesia kalau pulau di situs warisan dunia Taman Nasional Komodo mau dikasih ke keluarga koruptor. Dan semua di video ini bakal nentuin nasib kekayaan Indonesia ke depan. Hah? Kenapa bisa gitu? Ini fakta edisi kemerdekaan yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Kamu tahu nggak kalau PT Komodo Wildlife Ecotourism dikasih konsesi 274,13 hektar atau 6 kali luas negara Vatikan buat ambil alih Pulau Padar, salah satu pulau yang tadinya dilindungi di kawasan Taman Nasional Komodo. Terus masalahnya di mana? Setidaknya ada 3 masalah, apalagi yang nomor 3 bikin kita makin khawatir. Pertama, gini kata warga. Nanti kalau kita trekkingin dari bawah, tadi latar belakangnya sudah pada resort-resort eksklusif. Sayang saja kalau misalnya tidak foto lantas latar belakangnya adalah atap-atap sing. So that's why we totally reject all this kind of bullshit. Kedua, kamu perlu tahu siapa itu PT KWE yang dikasih izin kawasan selama 55 tahun atau setengah abad di Pulau Padar. Melansir investigasi dari Floresa, orang-orang di balik PT KWE adalah anak-anak Setia Novanto, koruptor ex-ketua DPR RI, dan juga Tommy Winata, pebisnis yang kerap terlibat proyek bermasalah seperti Rempang Eco City atau reklamasi Teluk Benoa. Bayangin, kan Taman Nasional Komodo tuh jantung pariwisata Flores dengan seluruh kekayaan alam termasuk satwa purba yang tersisa di bumi. Nah, adanya perusahaan yang bisa nguasain konsesi di sini gara-gara kedekatan sama pembuat kebijakan simply adalah monopoli bisnis, guys. Kalau dihitung, kunjungan sekitar 450.000 tamu hotel dalam setahun di Manggarai Barat dengan rata-rata waktu tinggal 1.695 hari, dibutuhin kurang lebih 768.000 unit tempat nginep. Dan kalau PT KWE punya ratusan properti di Pulau Padar dengan 418.000 satuan, ia bisa memonopoli 54% dari kebutuhan 768.000 satuan huni. Kalau itu terjadi, warga lokal lagi-lagi seakan cuma jadi penonton di tanah sendiri. Nah, masalah ketiga, kalau terjadi pembangunan di Pulau Padar, ahli memperingatkan soal potensi kerusakan ekosistem laut, terjadinya erosi, terganggunya komodo, sampai pencemaran akibat industri wisata besar-besaran, mulai dari konsentrasi kapal pinisi sampai limbah dari ratusan resort. Padahal UNESCO juga udah kasih peringatan ke pemerintah loh. Masa iya kita sebagai warga Indonesia yang harusnya nikmatin kekayaan Taman Nasional Komodo rela dikuasai dan dirusak gitu aja? Kalau mau tahu seberapa indah alam natural di sana, tanya aja Mbak Luna Maya, Mas Tian, atau Mbak Titi Kamal yang udah pernah ke sana. Kami, tim Ekspedisi Indonesia Baru, bahkan udah merekam detail kondisi dan masalah di sana dalam film serial Dragon for Sale. So, sebarin informasi ini dan mari lantangkan Save Pulau Padar.